فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، بارك الله فيكم ya ikhwan. Insyaallah ta'ala bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurrumiyyati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Anas Malik Ibn Salim Ibn Matar Al-Mahdari hafizahullahu ta'ala wa waffaqah, yang mana matanya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Abu Abdullah, ulang ya, Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Asy-Syahir bibni Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Jadi kita melanjutkan pelajaran yang kemarin seputar masih pada babul i'rab ya, yang ada babul i'rab dan babul i'rab wal bina, ya kan? Kita masih pada babul i'rab, masih halaman yang ke-24 dari kitab Al-Mumti', tapi kita baca fawaid dan tanbihat karena berazam untuk membaca semua kalimat yang ada di kitab ini insyaallah ya. Walaupun ada di awal-awal enggak ana baca, tapi seterusnya nanti ana selesaikan dan ana baca semua fawaid dan tanbihat yang bisa kita ambil faidah darinya. Kita baca halaman yang ke-24. Kemarin kita bahas yang di sini ya. Kita baca yang fawaid tanbihat di catatan kakinya itu. Fawaid, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa waffaqah. Berkata muallif, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya ya dan memberikannya taufik. Fawaidu wa tanbihatun ya. Faidah-faidah dan tanbihat, peringatan-peringatan gitu. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-i'rabu fil lughati ya. Al-i'rab secara bahasa fil lughah lahu ma'anin. Padanya memiliki beberapa makna ya. Ma'anin ini kalau dia menggunakan kemasukan al ya, atau dia berkedudukan idhafah ya, berkedudukan mudhaf gitu, atau dia berkedudukan nasab ya, maka dia tanpa ya lazimahnya. Karena ma'anin ini termasuk apa? Isim mangkus. Nanti kita bahas. Baik. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-i'rab itu secara bahasa lahu ma'anin. Dia memiliki beberapa makna. Ya. Yang mana kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-munasib minha huna. Al-munasib minha huna. Yang sesuai di sini adalah at-taghayyuru wal ibanatu. Ya. At-taghayyuru kita dulu. At-taghayyuru wal ibanah. Artinya apa? Artinya perubahan dan al-ibanah, penjelasan. Ya. Ada buku namanya Muhammad Al-Imam itu ya, Al-Ibanah ya. Musta'an. At-taghayyuru wal ibanah. yakni perubahan dan al-ibanah, penjelasan. Li'anna al-kalimata, dikarenakan sebuah kalimat ya, sebuah kata idza ribat, apabila di i'rab, dhahara ma'naha, maka akan tampak maknanya. Ya, maka akan tampak maknanya. Wabana wa taghayyarat an halati al-waqfi, ya. Dan wabana wa taghayyarat an halatil waqfi, ya. Dan berubah dari keadaan ketika dia berhenti, ketika dia waqaf. Waqaf itu berhenti. Ya. Itu makna secara bahasa. Lihat
Hasyiah Abi Najah ala Syarh Al-Azhari gitu ya. Itu yang fawaid tanbihah yang pertama. Fawaid tanbihah yang kedua. Al-amilu jam'u amilin. Amil itu jamak dari kata amilin. Amil itu apa namanya? Amil ini itu mufrad, ini al-awamil jamak gitu loh. Apa itu? Kata Syekh Abi Anas, wa huwa ma athara raf'an au nasban ya, au jarran. Nah, baca. Au ma athara raf'an au nasban au jarran au jazman fi akhiril kalimah. Adalah apa namanya? Sesuatu yang memberi pengaruh. Athara raf'an, pengaruh, bisa merofakkan gitu loh. Menasabkan, menjarkan, menjazmkan pada akhir harokat sebuah kata. Itu namanya amil. Kalau dia biasa kayak kemarin kan, qala apa namanya? Rajulun. Kan qala rajulun berarti amilnya mana? Qalanya itu. Ya, qalanya itu. Selanjutnya, baca ini. Rujukannya apa? Intaha Syarh Al-Hudud An-Nahwiyah. Yang ketiga, catatan yang ketiga ya ikhwan ya. Mithlul ism fil i'rabi al-fi'l al-mudhari. Contohnya di dalam i'rab fi'il mudhari. Sini minta ada. Ada kucing nih ikhwan. Bentar. Fadal. Mithlul ism fil i'rabi al-fi'l al-mudhari. Contohnya apa namanya seperti isim dalam i'rab fi'il mudhari, ya. Taqul, engkau katakan yaktubu Zaidun. Ya, yaktubu Zaidun. Zaid sedang menulis atau akan menulis. Walam yaktub Amrun, dan Amr tidak menulis, tidak sedang menulis. Walan yaktuba gitu loh. Dan tidak menulis gitu. Maksudnya mungkin dan dia tidak menulis gitu ya. Perhatikan, ini kan apa? Ma athara raf'an. Ini ma athara raf'an. Yaktubu Zaidun sebagai fa'il dari yaktubu. Ya kan? Walam yaktubu Amran. Walam yaktub Amran. Ya. Kenapa dibaca lam yaktub? Kenapa? Lam yaktub. Yaktub. Kenapa dibaca yaktub? Karena kenapa? Jazm. Karena ada huruf lam. Walan yaktuba. Kenapa dibaca yaktuba? Dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah itulah nawasib. Dia penasab. Gitu loh. Fal kalimatu al-ula, pada kalimat yang pertama, fal kalimatu al-ula fi'lun mudhari'un marfu'un, adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Li'annahu lam yadkhul alaihi amil an-nasb, dikarenakan dia tidak masuk alaihi amilun nasbi wala amil jazmi, karena dia tidak masuk padanya amil nasab dan amil jazm. Makanya nanti i'rabnya yaktubu Zaidun. Yaktubu fi'lun mudhari'un, ya. Ditajarrudihi fi'lun mudhari'un, ya. Dia adalah fi'il mudhari', ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu litajarrudihi anin nawasibi wal jawazib. Menggunakan lafaz apa? Litajarrud. Litajarrud itu artinya kosong. Nah, tuliskannya litajarrud. Litajarrud. Ini ja ra da. Litajarrudihi anin nasibi wal jazm. Ini ra, ini da. Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Karena kan dia kosong dari penasab dan penjazm. Baik. Selanjutnya, wa fi tsaniyati, adapun yang contoh yang kedua, majzumun, dia dibaca majzum. Li'annahu dakhala alaihi amilul jazmi, dikarenakan masuk padanya amil jazm. Lam, ini kata lam, huruf lam. Wa fi tsalitsati mansubun, pada yang ketiga itu mansub, ya kan? Li'annahu dakhala alaihi amilun nasbi, lan, gitu loh. Misal apa? Lam yaktub fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukunu bil lam, gitu loh. Gitu aja. Sukunu bil lam gitu. Walan yaktuba, lan apa namanya? Harfun nasbin, ya. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu bilan, gitu ya. Dengan huruf lan gitu. Tuh, ya yang ketiga. Nah, ini terakhir. Selanjutnya,
yang terakhir, fawaid yang terakhir adalah mawani'u zuhuril harakati thalatha, ya. Mawani artinya penghalang-penghalang tampaknya harokat itu ada 3. Yang pertama ta'adzur as-siqal, ya. Yang pertama ta'adzur, yang kemarin ya kan, maksudnya kepada apa? Isim maksur, ya kan. Terus apa namanya? As-siqal wal munasabah. Al-munasibah, munasabah gitu. Kesesuaian, mencocoki. Nanti maksudnya kepada domir, ya. Kitabi gitu. Maksudnya harokat. Maksudnya itu kenapa? Karena dia ya itu cocoknya dengan harokat kasrah. Makanya al-munasabah gitu. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, fama kana, ya, akhiruhu, ya, akhiruhu alifan lazimah, ya, dan maka gitu. Akhirnya itu, apabila akhirnya itu harokatnya itu akhirnya itu alif lazimah, tuqaddar alaihi, ya, maka dia apa namanya tuqaddaru alaihi, maka dia ditakdirkan, dikira-kirakan nah ini kata itu jami'u al harokati li ta'adzuri, maka dia semuanya ketika rafa, ketika nasab, ketika jar, maka dia harokatnya dengan apa? Ta'adzur, dan dia muqaddar, ya, muqaddar dikira-kirakan. Wa yusamma maksuran, dia dinamakan dengan isim maksur, al-fata al-asa, sepertinya al-fata al-asa. Baik, itu yang Anda jelaskan juga sebelumnya kan, al-fata wal asa. Asa itu apa namanya? Itu termasuk apa? Isim maksur, ya. Isim maksur. Selanjutnya, asa itu artinya tongkat, ya. Asa itu artinya tongkat. Ini antum belum Anda terjemahkan. Artinya apa ini Ustaz? Artinya apa gitu kan? Artinya tongkat gitu. Al-fata artinya apa? Pemuda, ya. Atau kayu. Taib. Wa ma kana akhiruhu ya lazimah. Adapun yang akhirnya itu apa namanya? Ya lazimah, ya. Ya lazimah maksuran, dan maksuran maksudnya apa namanya? Kasrah gitu. Ma qablaha tuqaddaru alaihi dhamma al-kasrah al-ithiqal wa yusamma manqusan. Maka dia dinamakan dengan dhamma al-kasrah al-ithiqal, kan? Wa yusamma manqusan, maka dia dinamakan dengan isim manqus, ya. Isim manqus ini pembahasannya begini, Pak. Ketika ada namanya akhirnya itu apa? Ya lazimah. Kucing ini ganggu banget. Telepon. Kita tutup dulu pintunya ini. Ini nih. Adapun isim manqus ini, ikhwan, ya. Syarat iya-nya itu muncul. Pertama, dia harus ada al, gitu loh. Yang kedua, dia harus apa namanya? Mudhof, kedudukan mudhof kalau mau muncul, atau dia berkedudukan nasab gitu loh. Contohnya Pak, al-qadi ad-da'i. Contohnya Pak, al-qadi ad-da'i, qadi, hakim, da'i gitu ya, penyuruh gitu. Nah, kalau tanpa al dan tidak dimudhofkan dan dia tidak berkedudukan nasab, maka dia tulisnya seperti apa? Qadin gitu loh. Bukan qadi, bukan, tapi qadin gitu ya. Itu kaidah isim apa? Isim mangkus yang diakhiri dengan apa? Ya lazimah, ya. Itu yang pertama. Ketika dia mansub, maka tampak juga ya-nya. Ra'aitu qadiyan. Maka tampak juga ya-nya, ya lazimahnya. Atau dia sebagai mudhaf. Ada kitab Qadil Qudha, tulis Qadi al-Qudha, gitu ya. Terkenal kitab itu ya dalam nahwu. Nah, maka dia apa namanya? Ya lazimahnya tampak. Tapi ketika dia tidak di apa? Ada alnya dan tidak mudhaf dan tidak berkedudukan nasab, maka seperti ini. Lahu ma'anin. Ini namanya
tanwin apa? Tanwin iwad. Ja'a qadin, misal ja'a qadin. Ja'a qadin. Qadin. Ini tanwin apa? Iwad, iwad ya. Tanwin iwad. Dia apa? Harokatnya apa namanya? I'rabnya sebagai apa? Dhamma muqaddara. Adapun tanwin di sana apa? Iwadun anil harfi al-mahdzufa. Anil hurfi al-mahdhuf. Tanwin iwad namanya. Tanwin pengganti dari huruf yang dihapus gitu. Itu sebentar isim mangkus, ya. Selanjutnya kata Syekh Abi Anas hafizahullahu taala wa waffaqah, wa ammal fathatu fatadharu li khiffatiha. Adapun dia ketika dia apa namanya fathah, maka dia tampak li khiffatiha, untuk meringankannya. Nahu qalihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ajibu da'iyallahi. Nah, ini katanya, ketika dia berkedudukan mansub, maka ya-nya itu ditampilkan, ya. Walaupun dia tidak bersambung dengan al, walaupun dia tidak berkedudukan sebagai mudhaf. Selanjutnya kita habiskan wa ma kana mudhafan ila ya'i al-mutakallim tuqaddar alaihi harakat kulluha lil munasabah, ya. Adapun dia dimudhafkan kepada ya mutakallim kitabi gitu ya, kayak gitu, maka dia ditakdirkan dengan harokat lil munasabah. Apa namanya? Lil munasabah. Sebagai pencocokan. Yaitu cocoknya dengan apa harokatnya? Kasrah gitu. Doma waw gitu loh. Wa yusamma mudhafan ilayya il mutakallim nahu akhi wa kitabi. Ya. Contohnya akhi dan kitabi. Ya, dia dicocokkan dengan akhir harokatnya, yakni hurufnya ya gitu. Wa mithlul ism al-fi'il al-mudhari idza kana mu'talan bi alif, dan isim fi'il mudhari apabila dia mu'tal dengan alif, berpenyakit dengan alif, tuqaddar alaihi ad-dhamma wal fathah li ta'adzur. Dia ditakdirkan dengan dhamma dan fathah ta'adzur. Nahu contohnya yas'a walan yas'a, ya. Fathah li ta'adzuri, itu tuqaddar, fathah muqaddar gitu loh. Gampang ya, nanti pada tempatnya tersendiri. Kita akhiri dikit lagi. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu faqat lithiqali idza kana mu'talan bil wawi aw ya'i. Nahu yamshi wa yad'u wa amal fatah fatadhharu li khiffatiha nahu lan yad'u wa lan yamshi. Gitu ya. Adapun yang ditarik dengan dhamma di dhamma, maka dia dengan wa tuqaddaru alaihi ad-dhamma faqat lithiqal ya. Adapun ditakdirkan dengan dhamma saja, lithiqal, dengan lithiqal artinya berat. Idza kana mu'talan bi wawil awil ya, apabila dia mu'tal dengan waw dengan ya, ini nanti maksudnya ada waw dengan ya, alif gitu ya, dan waw gitu. Nahu yamshi wa yad'u, maka dia apa? Dhammanya muqaddarah lithiqal. Gak bisa mengatakan yamshiyu wa yad'u, gak bisa gitu. Wa yad'u wa yamshi gitu aja. Gak bisa yamshiyu gitu. Wa amal fathatu, adapun dia ketika berkedut fathah, fatadharu li khifatiha, dia tampak untuk meringankannya. Nahu lan yad'u wa lan yamshiya, gitu ya. Baik, barakallahu fikum ikhwan, itu yang dapat kita ambil. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Apabila antum ada yang bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar, insyaallah ana jawab. Kita besok insyaallah masuk ke bab al-bina, insyaallah taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, hayakumullah wa bayyakum.